Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang strategi perencanaan pendapatan dan pengeluaran keuangan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Helga Aulia Cahyani dengan NIM 64231375. Nama saya Vivi Yulianingsi dengan NIM 64231125. Nama saya Deka Saputra dengan NIM 64231256. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sistem yang memfasilitasi pertukaran sekuritas antara investor dan emiten. Melalui proses pasar modal, dana dapat dimobilisasi, dialokasi secara efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perencanaan keuangan adalah proses mengatur keuangan pribadi atau perusahaan untuk mencapai tujuan finansial. Tahapannya meliputi penentuan tujuan, analisis keuangan, pembuatan rencana, implementasi, dan evaluasi. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mobilisasi dana, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi seperti industri, infrastruktur, dan teknologi. Yang kedua, alokasi sumber daya, merupakan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif dan menguntungkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, penciptaan likuiditas yang memungkinkan investor untuk dengan mudah membeli dan menjual sekuritas sehingga meningkatkan likuiditas aset mereka. Yang keempat, mekanisme penentuan harga adalah menentukan harga sekuritas secara efisien berdasarkan permintaan dan penawaran sehingga mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Yang kelima, instrumen hedging, yang dimana memungkinkan investor untuk mengelola risiko melalui instrumen derivatif. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi perusahaan yang pertama yaitu sumber perdanaan yang besar, yang kedua meningkatkan likuiditas, yang ketiga meningkatkan reputasi perusahaan, yang keempat memperluas basis pemilik, yang kelima mendapatkan akses ke pasar global. Manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama yaitu diversifikasi investasi, yang kedua potensi return yang tinggi, yang ketiga likuiditas yang tinggi. Manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan negara, yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi, lalu yang ketiga menarik investasi asing. Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan instrumen yang diperdagangkan. Beberapa jenis pasar modal yang umum adalah 1. Pasar primer. Pasar tempat emiten pertama kali menawarkan saham atau obligasi kepada publik. Proses ini disebut initial public offering atau IPO. Lalu yang kedua, pasar sekunder. Pasar tempat saham atau obligasi yang terdaftar diperdagangkan di antara investor. Bursa efek adalah contoh dari pasar sekunder. Lalu yang ketiga, pasar uang. Pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat deposito dan commercial paper. Lalu yang keempat yaitu pasar modal. Pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Lalu yang kelima, pasar derivatif, yaitu pasar untuk instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar. Pengertian perencanaan dan pengelolaan keuangan. Perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah proses mengatur keuangan secara sistematis untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Nah, sistem ini melibatkan berbagai kegiatan mulai dari membuat anggaran, menabung, berinvestasi, hingga mengelola utang, dan lain-lain. Sederhananya, ini adalah cara kita merencanakan dan mengontrol uang kita agar hidup lebih sejahtera untuk di masa depan yang akan datang. Lalu, fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan. Salah satu fungsi utama perencanaan keuangan adalah membantu individu atau keluarga mencapai tujuan finansial. Ini bisa mencakup tujuan jangka pendek seperti membeli mobil atau merencanakan liburan, atau tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun.
Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, serta membuat rencana yang terperinci, mencapainya individu dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Manfaat perencanaan dan pengelolaan keuangan. 1. Mencapai tujuan finansial, baik itu membeli rumah, merencanakan pensiun, atau membiayai pendidikan anak. Perencanaan keuangan membantu kita mengalokasikan dana. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengetahui kondisi keuangan kita bisa lebih tenang dan fokus menikmati hidup. Lalu yang ketiga, meminimalkan resiko keuangan. Dengan memiliki dana darurat, asuransi, dan investasi yang tepat, kita dapat melindungi diri dari kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau inflasi. Lalu yang keempat, membuat keputusan finansial yang lebih baik. Perencanaan keuangan membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur. Dan yang kelima, meningkatkan disiplin keuangan. Dengan mencatat pendapatan dari pengeluaran, membuat anggaran, dan memantau proses kita dapat mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat. Pengertian budgeting rules. Budgeting atau penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang melibatkan pencatatan pendapatan dan pengeluaran secara sistematis. Dengan membuat anggaran, kita dapat mengatur keuangan dengan lebih baik, mencapai tujuan finansial, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jenis-jenis budgeting rules. Terdapat beberapa jenis budgeting yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing individu. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu anggaran 50-30-20. 50% digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan transportasi. Dan 30% digunakan untuk keinginan seperti hiburan, makan di luar, dan belanja. 20% digunakan untuk tabungan dan investasi. Yang kedua yaitu anggaran berbasis nol. Merupakan semua pendapatan dialokasikan ke berbagai kategori pengeluaran, sehingga tidak ada sisa uang yang tidak terencana. Yang ketiga yaitu anggaran berbasis kategori. Merupakan mengalokasikan anggaran untuk setiap kategori pengeluaran seperti makanan, transportasi, hiburan, dan sebagainya. Fungsi dan manfaat budgeting rules. Budgeting rules memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu mengontrol pengeluaran, merupakan membantu memahami kemana uang, lalu menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, mencapai tujuan finansial. Dengan mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi, Anda dapat mencapai tujuan seperti membeli rumah, merencanakan pensiun, atau memulai bisnis. Yang ketiga, meningkatkan disiplin keuangan. Merupakan membuat anggaran dan menaatinya akan membantu Anda mengembangkan kebiasaan keuangan yang baik. Yang keempat, membuat keputusan finansial yang lebih baik. Merupakan dengan dimana informasi yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Analisis perencanaan investasi. Nah, untuk analisis perencanaan investasi ini kami memiliki perencanaan dengan menggunakan metode budgeting rule di 50-30-20 yang dimana diisi dari 1-50%, yaitu untuk needs atau kebutuhan meliputi sewa atau cicilan rumah, belanja bahan makanan, utility, dan lain-lain. Yang kedua yaitu 30% untuk keinginan, yang mulai dari yang besar seperti traveling, hangout, sampai yang kecil seperti langganan streaming. Yang ketiga yaitu 20% untuk savings, untuk masa depan atau utang, yaitu seperti tabungan, investasi, atau kartu kredit. Lalu untuk investasi tersebut kami akan memakainya untuk saham. Nah, untuk sahamnya ini kami membeli saham di rukun Praharja Tbk atau RAJA. Nah, karena dividen tersebut meningkatkan selama 3 tahun berturut-turut dengan peningkatan sebesar 2.110 plus 395, yaitu sebesar 23%. Nah, dari harga jual awal yaitu seharga 1.320, lalu untuk pendapatannya meningkat drastis dari 2022 sampai 2023, sebesar total pendapatan dari 126,69 M sampai ke 203,75 M. Nah, dengan laba bersih yaitu 8,82 M ke 25,61 M. Untuk rincian budgeting rules 50-30-20 yang kami buat sebagai berikut. Untuk total gaji atau pendapatan 6 juta,
pengeluaran kebutuhan needs yaitu 50%. 50% dari 6 juta yaitu 3 juta. Nah, digunakan untuk pokok seperti biaya tempat tinggal, uang belanja makanan, biaya transportasi, tagihan seperti biaya air, listrik, dan internet. Nah, yang pertama sewa rumah kos, yaitu kita ambil 1 juta. Untuk yang kedua makanan dan kebutuhan pokok kita ambil 800.000. Nah, untuk utilitasnya seperti listrik, air, internet, dan lain-lain yaitu 800. Untuk transportasinya 400. Lalu untuk pengeluaran keinginan atau wants yaitu 30%. Nah, 30%-nya itu yaitu 1.800.000. Nah, itu digunakan untuk keinginan pribadi seperti keperluan hobi, liburan, makanan di luar, dan belanja pakaian. Untuk yang pertama yaitu hobi atau liburan, kita ambil 800.000. Makan di luar yaitu 300.000. Untuk belanja pakaian yaitu 700.000. Untuk totalnya 1.800.000. Lalu untuk pengeluaran investasi atau savings yaitu 20%. Dari 20%-nya yaitu 1.200.000. Nah, digunakan untuk tabungan, cicilan, dan investasi. Yang pertama yaitu kita simpan untuk tabungan darurat yaitu 400.000. Lalu yang kedua investasi kita ambil 500.000. Lalu yang ketiga adalah cicilan utang, kita ambil 300.000. Untuk totalnya yaitu 1.200.000. Secara keseluruhan, kami dapat menyimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan manajemen keuangan. Pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan, alat pemerataan pendapatan, sarana meningkatkan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian. Dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan, konsep ini melibatkan pengaturan sistematis untuk mencapai tujuan finansial, mulai dari perlindungan akumulasi hingga distribusi kekayaan. Lalu piramida keuangan membantu individu memenuhi kebutuhan dasar sebelum fokus pada investasi dan distribusi aset. Budgeting atau penganggaran mendukung pencapaian tujuan finansial dengan membantu mengatur pendapatan dan pengeluaran secara terstruktur. Salah satu pendekatan budgeting yang populer adalah aturan 50-30-20 yang memisahkan pengeluaran untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi. Nah, dalam analisis perencanaan investasi ini, yaitu metode budgeting rule 50-30-20 diterapkan, dan di mana sebagian dana digunakan untuk membeli saham rukun praharga TBK atau RAJA. Nah, saham ini dipilih karena pertumbuhan dividennya yaitu konsisten serta peningkatan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.